Makanya ditanya kata semut, ini semut. bahasa semut. Tuh, dengar sendiri kan kata semut. Paling nanti semutnya bilang wamakoli. Kenapa? Semua bahasa ini dibuka dengan wamakoli inna. Antara dua bahasa ini. Wamakoli inna, inna wamakoli rohmatan, inna wamakoli. Apa ini? Makanya ditanya kata semut, Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka yama kariyama gufron, artihi innaka yama atariyama. Artihi inaya inaka kalakah. Apa ini? Di sini juga ada satu video ya di mana dia lebih halu lagi, teman-teman. Mengusir malaikat mungkar nakir. Santai lah. Oh, ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya. Solatkan. Saya langsung lihat dulu mungkar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Duh. Apa ini? Si Harry Plus Wahabi, saya gak masalah. Silahkan hujat saya dengan sebutan Wahabi, saya akan senyumin hujatan kalian. Karena apa? Kalau orang Salafi ini tidak percaya Allah di mana-mana, Allah istiwa di atas ars, di atas ya, ada di atas ars. Terus orang-orang Salafi tidak percaya kepada tahayul, tidak percaya kepada khurafat, tidak mau percaya dan tidak mau mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Saya tidak keberatan. Tetapi kalau kalian menawarkan untuk jadi orang, tapi ujung-ujungnya percaya kepada seperti ini, percaya Tuhan di mana-mana, ikut majelis-majelis jingkrak, solawat-solawat, apa namanya, mahalul-mahalul qiyam, meyakini arwah Nabi hadir, maka saya akan sangat keberatan dijuluki orang aswaja. Sangat-sangat keberatan. NU harus bangga. NU ada masalah, Gufron yang ke depan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Teman-teman, setelah kemarin saya mereaction kemarahan atau murkanya Mama Gufron. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing. Ketika bahasa Suryaninya dibedah oleh ahli bahasa, ketika ucapannya tidak dipercaya, apa kata beliau? Celeng. Wahabi kalian. Wahabi tidak terhina ya, karena Wahabi itu pemikirannya intelektual, tidak mau percaya pada tahayul, tidak mau percaya kepada khurafat, tidak mau percaya kepada bid'ah, tidak mau percaya kepada hal-hal perdukunan, mistik dan lain sebagainya. Orang Salafi seperti itu pemikirannya. Dan apakah ketika Mama Gufron teriak celeng, Wahabi kalian, apakah orang Wahabi akan turun marwah? Enggak. Malah tambah senang dijuluki Wahabi. Karena apa? Oh, ternyata Wahabi itu tidak percaya perdukunan. Keren. Tepuk tangan. Apalagi di sini Mama Gufron ada satu video yang sangat mengherankan. Kalau menurut saya ini bukan mengherankan lagi. Gedap Brusan. Kalah. Habib kalah. Meskipun Habib, ada salah satu Habib kemarin yang mengatakan, kenapa tidak percaya pada keramat katanya. Dia bertanya-tanya, teman-teman. Ya Allah, kok bertanya? Kalian itu kalau mau pamer karomah kan seenak jidat. Seenak jidat kalian ngomong, hei anakku, coba dong terbang satu-satu. Ini karomah atau gedap Brusan? Seenak jidat karomah disuruh terbang-terbang. Dikira Nabi Musa tahu kalau tongkatnya bisa berubah jadi ular? Enggak. Apakah Nabi Musa tahu kalau dirinya bisa membelah lautan? Tidak. Semua mukjizat ini mukjizat loh ya. Mukjizat saja. Itu bukan kehendak nabinya, tapi kehendak Allah, bukan kehendak Nabi. Nabi Muhammad diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja dalam waktu beberapa jam. Itu bukan kehendak Nabi Muhammad. Karena ketika hijrah dari Mekah Madinah, Nabi Muhammad malah naik onta berhari-hari itu ke Madinah. Enggak, kalau sekarang saya naik jidat, ada pintu Doraemon, ya, ada jendela Doraemon. Buka jendela bisa kemana saja. Sentoloyo, ya. Dan orang-orang Wahabi tidak akan percaya seperti ini. Karena apa? Karomah bukan seperti ini bentuknya. Karomah adalah pertolongan Allah, tidak sesuai dengan keinginan dari hambanya. Kalau mereka enggak, anakku terbang satu-satu. Pss! Nembus genteng, teman-teman. Gentengnya lobang. Kalau tidak dipanggil katanya mau nembus langit. Mau ke Sidratul Muntaha. Ini kan Gedap Brusan, udah jadi Superman. Dan sekarang Mama Gufron lagi eksis. Mungkin kita baru tahu sekarang. Tapi ternyata Mama Gufron ini sudah sepuh, teman-teman. Udah dari zaman bahla dia ini melanglang buana perdukunan, ya, sampai-sampai dia bercerita kalau dirinya bisa ngomong sama semut. Sudah setara Nabi Sulaiman, ya, bicara sama binatang. Coba kita simak seperti apa pengakuan si Mama Gufron. Kenapa Mama Gufron? Kenapa bukan Papa Gufron? Ya. Allah. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Tuh, dengar sendiri kan
kata semut. Paling nanti semutnya bilang wamakoli. Kenapa? Semua bahasa ini dibuka dengan wamakoli inna. Antara dua bahasa ini. Wamakoli inna, inna wamakoli rahmatan, inna wamakoli. Pokoknya seperti itu bahasanya. Dan saya pasti jamin teman-teman. Meskipun ada juga orang aswaja yang tidak percaya pada ini. Tapi kebanyakan yang percaya seperti ini adalah orang aswaja. Paham? Dan kalau Anda ditanya orang Salafi percaya seperti ini, enggak ya. Mayoritas semua, tidak ada minoritas dan mayoritas. Semua Salafi Wahabi yang kalian teriak-teriakan seolah-olah mereka itu tidak masuk surga, mereka tidak percaya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya maghfurun artihi innaka ya artihi inaya inaka kalaka. Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ulang ya. Maaf saya potong ya, karena saking lucunya orang ini ya. Inakayi. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya maghfurun artihi innaka ya firman Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam dengan saya. Saya difitnah dina, senang, tetap saya mau mendoakan. Semua gudangnya pasti tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Nggih betul. Nggih betul. Alhamdulillah. Nggih katanya ya. Jadi penontonnya nggih semua. Nusantara teman-teman. Ya. Kebanggaan Nusantara Bapak ini. Nusantara yang mana? Allah. Pokoknya orang-orang ngibul di Indonesia itu jadi wali. Ngibul kalau dirinya lutut itu dicium sama Nabi, jadi wali. Ngibul cerita kakek moyangnya terbang-terbang, jadi wali juga dia. Pokoknya betapa mudahnya jadi wali di Indonesia. Orang-orang melarat, orang-orang penuh masalah dalam hidupnya, masalah ekonomi, itu bawa uang teman-teman. Bawa uang ketemu kiai, salaman, ya, ngalap-ngalap berkah, minta-minta bekal, ya bekal-bekal. Na'udzubillah. Di Indonesia sangat marak seperti ini. Pembodohan umat. Saya hanya ingin mengajak umat tuh berpikir. Mengajak umat itu merenung bagaimana Islam yang sesuai dengan kisah-kisah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Bukan melalui kisah-kisah para perdukunan seperti ini Islam dibangun. No. Ya, tapi kita harus menoleh lagi kepada sejarah. Ini sudah mau menyetarai Nabi Sulaiman. Indah kayi ngomong sama semut. Nabi Muhammad saja meskipun lebih dari Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad tidak pernah pamer-pamer bicara sama semut. Oh enggak, ini sudah lebih dari Nabi Muhammad teman-teman. Merintah Jibril turun, mau membedah langit katanya. Nabi Muhammad membelah bulan, dia mau membelah langit. Ini kan kesontoloyoan yang nyata. Dan yang lebih sontoloyo lagi, dipercaya. Siapa yang percaya? Warga Nganu yang percaya. Kebanyakan dari warga Nganu. Makanya ditanya kata semut. Kata semut. Di sini juga ada satu video yang dimana dia lebih halu lagi teman-teman. Mengusir malaikat mungkar nakir. Ya, coba kita simak. Santai lah. Oh, ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya. Solatkan. Saya langsung lihat dulu mungkar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Seperti ini dipercaya sama orang-orang NU. Yang beginian modelnya. Memang sedikit. Orang-orang muslim di Indonesia itu sedikit yang memiliki literasi. Ketika ada orang-orang seperti ini, itu yang menjadi korban adalah orang-orang awam. Kecuali orang awam yang akidahnya benar. Kalau akidahnya benar, dia tidak akan percaya seperti ini. Seperti saya dulu, ketika saya belum benar-benar mendalami akidah, saya sebagai seorang muslim biasa sudah tidak percaya kepada hal-hal seperti ini. Makanya saya mendirikan perguruan sendiri. Karena saya melihat perguruan-perguruan silat yang ada di sana. Aduh, tenaga dalam, dorong-dorongan jarak jauh. Apa itu? Bambu gila. Terus kesurupan. Oh banyak. Mengaku-ngaku sebagai pendekar silat, tapi memiliki ilmu kebal, ilmu kanuragan, ilmu ini, ilmu itu. Yang ujung-ujungnya menuju kepada hal haluisme. Saya sudah tidak percaya dengan hal itu. Ya, dengan ilmu-ilmu klinik mistik itu saya sudah tidak percaya. Meskipun saya masih orang awam dulunya. Tapi kalau orang awam yang akidahnya menyimpang atau gak bener, ya pasti percaya-percaya saja. Ya pasti percaya. Apalagi kepada seperti ini, melihat mungkar nakir katanya. Jangankan melihat mungkar nakir teman-teman. Kalau kita tahu kepada sejarahnya Hamzah radhiyallahu an, ketika dia melihat malaikat Jibril,
Pingsan. Ketika melihat Jibril yang membentangkan 1.200 sayapnya kanan dan kiri, membentang di langit. Pingsan, teman-teman. Di antara seluruh sahabat yang pernah hidup dengan Nabi Muhammad, hanya Hamzah yang pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kalau sekarang enggak. Ya, sekarang enggak. Wali fulan, Habib fulan. Pokoknya Habib-Habib ini kan banyak yang jadi wali. Ngusir. Oh, malaikat diusir, teman-teman. Seperti ceritanya Buya Uci yang menceritakan siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Entah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi hidup atau sudah wafat. Intinya diceritakan kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masuk ke dalam kuburan, ke alam barzah, ngusir mungkar nakir. Artinya apa? Melihat mungkar nakir dalam bentuk asli. Kegilaan apa itu? Cerita gila apa itu? Bukan cuma Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Habib Abu Bakar bin Salim ngusir mungkar nakir. Ceritanya sama. Seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, saingan. Cerita khurofatnya saingan. Ini juga. Ini nanti ketika dia wafat, oh murid-muridnya dia akan cerita. Oh guru saya pernah ngusir mungkar nakir loh. Ada buktinya nggak? Ada. Apa buktinya? Cerita. Ya Allah. Orang awam pasti percaya ya. Mudah untuk dibodohi sama dukun seperti ini. Coba lanjut. Loh iya. Karena saya mati dulu. Oh sudah pernah mati. Intinya kalau di Indonesia itu harus sakti teman-teman. Biar dianggap wali. Mati dulu hidup. Ini orang ini sudah pernah mati katanya. Tahu seluk-beluknya. Allah. Tahu seluk beluk ilmu. Aduh ya Allah, ya Allah. Apa ini? Sebegitu bobroknya kah? Ya, sebegitu awamkah negeri kita ini? Sampai cerita seperti ini pegang mic di depan umum, di depan publik, dan yang nonton apa? Betul. Bahkan dia berdoa wa maqoli, banyak yang mengaminkan. Seolah-olah ngerti bahasa karangannya sendiri itu. Itu enggak? Kalau ibu bapak tahu seluk-beluknya? Enggak. Banyak di sini yang ikut jamaah sini yang sudah wafat. Sudah wafat? Wah, cap jempol. Enggak ada kecap nomor 2, enggak ada. Nomor 1. Allah. Saya yang tanggung jawab. Dia nanggung setiap orang. Nabi Muhammad saja gak nanggung semua orang. Sudah melampaui Nabi dia. Nabi Muhammad tidak menanggung semua orang. Pokoknya semua yang menjadi umat Nabi Muhammad akan saya tanggung. No. Tidak seperti itu. Apa kata Rasulullah? Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Semua umat Nabi akan masuk surga, kecuali yang enggan. Siapa kecuali yang enggan itu? Orang yang tidak taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada ajaran Islam, tidak menghindari yang dilarang Allah, tidak mengerjakan yang diperintah Allah. Dan di sini apa? Kalau dia enggak. Pokoknya semua yang hadir kepada jemaah dia, mau taat, mau pemabuk, mau ini, mau itu, semua akan ditanggung dan dipercaya. Kalau orang yang minim pengetahuan Islam, mudah percaya teman-teman. Apalagi pakai bahasa makoli itu. Orang-orang awam yang tidak paham bahasa Arab, orang-orang yang tidak paham dengan bahasa, dengan mudahnya percaya orang seperti ini. Pasti. Ikut sama siapa lagi? Gerbong banyak, tapi pintunya satu. Tuh. Masuk atau tidak, walau alam. Kalau ini kan jelas, dibukakan. Betul nggak? Tuh. Ragu-ragu nggak sekarang? Enggak. Ragu-ragu enggak? Oh, sana ini, saya sakit lahir, sakit batin. Ambil ayat, bacakan. Bacakan apa? La ilaha illallah, Allahu, silakan. Tawasulan, insya Allah dijabah. Kun payakun, sembuh. Enggak apa-apa. Dukun. Jadi dukun kecil-kecilan. Betul nggak? Aduh, gufron. Di Indonesia itu gak kelar-kelar pasti urusan seperti ini ya. Karena gak bakal ada habisnya. Gak marak. Orang seperti ini marak. Tapi orang seperti ini pasti bukan salafi. Dan orang yang membenci salafi pasti orang seperti ini. Contohnya seperti yang kemarin saya reaction. Ketika dia saking bencinya kepada saya karena dia punya skill ngibul, narik roh goib, dimasukkan kepada mediatornya. Lalu apa yang terjadi? Serigala. Ya, acting jadi serigala. Katanya serigala itu ada dalam diri saya. Ngomong ngalur ngidul. Benci kepada saya karena apa? Yang benci Harry Pras hanya orang pelaku-pelaku mistik, orang yang tidak percaya Allah ada di atas, yang meyakini Allah itu di mana-mana. Itu yang benci kepada Harry Pras. Dan rata-rata orang-orang seperti itu, orang-orang seperti Gufron dari Aswaja, ketika kengibulannya dibahas, teriak dia Wahabi sampai getar-getar mulutnya. Sontoloyo bener. Sontoloyo orang-orang seperti ini. Jadi kita harus tetap teman-teman, ya, sebagai orang yang ingin Islam itu dijaga marwahnya, kita harus bersuara bahwa di Islam tidak ada yang seperti ini. Di Islam yang murni tidak ada orang yang seperti ini. Karena apa? Orang-orang seperti ini tuh hanya perusak akidah, perusak marwah Islam. Dan kita sebagai orang yang mau melawan seperti ini,
siap-siap dituding Wahabi. Tapi saya mulai tidak risih dengan sebutan Wahabi. Enggak, saya tidak risih. Kalau sebutan Wahabi ini adalah sebagai orang yang mengikuti sunnah Rasul, saya tidak keberatan. Karena ketika saya mati yang akan dipertanggungjawabkan adalah di mana ketika kita benar-benar mengikuti sunnah Rasul atau mengada-ada dalam agama ini. Saya tidak risih. Si Harry Pras Wahabi, saya nggak masalah. Silahkan hujat saya dengan sebutan Wahabi, saya akan senyumin hujatan kalian. Karena apa? Saya sebagai orang yang selama ini rutin mendengar kajian orang-orang Salafi, dituduh-tuduh Wahabi. Kalau kalian menuduh orang Salafi ini tidak percaya Allah di mana-mana, Allah istiwa di atas ars, di atas ya, ada di atas ars. Terus orang-orang Salafi tidak percaya kepada tahayul, tidak percaya kepada khurafat, tidak mau percaya dan tidak mau mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Saya tidak keberatan.